bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilempar ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, 7 kali ia berkembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bulan November itu identik dengan bulan bagi para jiwa-jiwa yang sudah meninggal, bagi mereka yang sudah mendahului kita. Dan tentunya bagi yang meninggal itu ada 2 fase ya. Bagi mereka yang sudah bersatu secara penuh dengan Tuhan atau yang sebut masuk surga, tapi juga mungkin ada jiwa-jiwa yang masih perlu dimurnikan. Jiwa-jiwa yang masih perlu dibebaskan dari ikatan dosa sebelum bersatu dengan Tuhan secara penuh. Ini yang disebut sebagai fase purgatorium dalam bahasa Latin atau api penyucian dalam bahasa Indonesia. Suster, api penyucian ya, bukan api pencucian. Gak dicuci jiwanya pakai rinso, enggak ya, tapi dimurnikan, disucikan. Dan perayaan besarnya sebagai gereja universal, gereja Katolik, kita bersama-sama merayakan para kudus, mereka yang sudah bersatu secara penuh dengan Tuhan di surga tanggal 1 November kemarin. Dan bagi jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian, kita doakan bersama-sama pada tanggal 2 November. Nah, sekarang Ordo Pewarta, OP atau Ordo Dominikan juga gak mau kalah ya. Kita gak mau kalah ya. Makanya kita juga mendedikasikan 2 hari. Yang satu untuk para kudus Dominikan, yang satu untuk anggota-anggota Dominikan yang sudah meninggal dunia dan masih harus menjalani fase penyucian atau pemurnian. Dominikan kita puji Tuhan punya lebih dari 60 santo santa dan ratusan beato dan beata. Dan kita merayakan ini tanggal 7 November. Ya seharusnya kemarin, tetapi karena hari Minggu jadi kita tidak merayakannya secara khusus. Namun hari ini 8 November didedikasikan untuk mendoakan anggota-anggota dari Ordo Dominikan yang sudah meninggal dan masih perlu menjalani tahap pemurnian atau api penyucian. Ya, itu kenapa kita berdoa atau mempersembahkan Ekaristi yang beda pada hari ini, ya. Berbicara tentang mendoakan orang yang sudah meninggal, saya beberapa kali mendengar bahwa ini hanya praktek Katolik untuk to appease the guilty feeling, bahasa kerennya ya, untuk memberikan rasa tenang
bagi rasa bersalah kita. Kenapa seperti itu? Ada yang bilang seperti itu. Karena waktu hidup kita tidak mencintai orang ini. Kita gagal untuk mengasihi orang ini. Makanya saat mereka meninggal, ya kita doakan. Sekedar untuk memuaskan rasa bersalah kita. Tapi itu bukan pandangan gereja Katolik. Itu sebuah misconception, salah mengerti. Bagi gereja Katolik, kenapa kita mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian? Karena kita percaya bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kalau kita meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya adalah jiwa dan raga kita terpisah, ya. Memang raganya akan hancur di tanah, tapi jiwanya tetap hidup dan diadili. Dan berharap bahwa kita boleh masuk surga. Jadi bagaimana kematian tidak mengakhiri segalanya. Bahkan merubah kehidupan kita. Kehidupan selalu akan jauh lebih besar dari kematian. Dan yang lebih hebat lagi adalah kasih. Relasi kasih kita dengan orang-orang yang sudah meninggal itu tidak berakhir saat kematian. Justru akan terus berlanjut dan dimurnikan. Kenapa? Karena kita percaya kasih kita, kasih Kristus jauh lebih besar dari maut. Dan ini kita lanjutkan, ya. Amal kasih kita, relasi kasih terus dilanjutkan. Bahkan setelah kematian. Caranya bagaimana? Ya caranya nggak mungkin kita kasih makan ya jiwanya, nggak mungkin ya. Kita kasih uang jiwanya, nggak mungkin ya. Karena mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah kasih dari kita dalam bentuk doa. Jadi bagaimana kita lihat relasi kita, relasi kasih semakin dimurnikan, ya semakin disucikan. Bahkan gereja tidak pernah melihat orang yang sudah meninggal sebagai mereka yang keluar gereja. Orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, tetap menjadi bagian gereja Katolik yang sama. Hanya beda fase. Kalau kita yang di dunia yang masih hidup, itu disebut sebagai anggota gereja Katolik yang berjuang. Disebut sebagai church militan ya, militant church, gereja militan. Karena kita masih berjuang. Kalau mereka yang sudah di surga itu anggota gereja juga, tapi disebut sebagai gereja mulia, anggota gereja mulia, triumphant church, karena mereka sudah dimuliakan. Dan yang ketiga, anggota gereja yang ada di api penyucian. Suster, mereka disebut anggota gereja apa? Tahu? Ya, dapat pisang 2. Iya. Mereka disebut sebagai anggota gereja yang menderita, ya, suffering church. Kenapa mereka menderita? Mereka menderita bukan karena dihukum oleh Tuhan. Bukan. Mereka menderita karena mereka dimurnikan. Proses pemurnian itu selalu sakit, selalu menderita. Bayangkan sebuah besi yang dimurnikan, itu perlu dipanaskan ya dengan ribuan derajat, ratusan derajat Celcius, kemudian ditempa terus-menerus sampai ketidakmurnian dari besi itu hilang menjadi baja yang kuat dan murni. Jadi sakitnya karena memang pemurnian, dan sakitnya atau penderitaannya karena memang perlu terbebas dari ikatan dosa. Dosa itu mengikat, dan ikatannya ini yang kita coba lepaskan di pemurnian. Dan ini membuat kita sakit juga. Kenapa? Contoh sederhana ilustrasinya, kalau orang sudah lama merokok, dia mau coba lepas dari rokok, pasti susahnya luar biasa, pasti menderitanya luar biasa. Sama, apalagi ikatan dosa, ikatannya mengikat jiwa kita. Dan ini yang kita coba lepaskan di api penyucian. Dan penderitaannya terlahir dari usaha kita atau api kasih Tuhan yang melepaskan kita dari ikatan dosa.
Itu penderitaan yang terjadi, tapi di sisi lain juga mereka bahagia karena sudah satu langkah lagi menuju surga. Makanya kita berdoa, karena harapannya dengan doa-doa kita, dengan persembahan Ekaristi, boleh membantu mereka, boleh mendukung mereka dalam usaha pemurnian jiwa mereka. Itu tindakan amal kasih, itu relasi kasih kita dengan mereka. Kematian tidak membuat kita hancur, kematian tidak menghancurkan kehidupan, kematian tidak pernah menghancurkan relasi kasih kita dengan mereka. Amin.